Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarlina Vitasari, NIM 220201173 dari Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang stemming dan juga lemmatization. Nah, stemming dan lemmatization ini merupakan bagian dari proses pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing atau NLP yang sering digunakan oleh mahasiswa atau peneliti untuk menyederhanakan bentuk kata. Nah, mahasiswa biasanya mempelajari konsep ini untuk memahami bagaimana komputer membaca, memproses, dan menganalisis teks agar hasil analisis lebih akurat dan efisien. Nah, untuk stemming sendiri itu proses mengubah kata ke bentuk dasarnya dengan cara memotong akhiran atau awalan. Nah, proses ini biasanya bersifat sederhana dan tidak mempertimbangkan aturan linguistik. Contohnya itu seperti mengajar, itu kata dasarnya adalah ajar. Nah, pengajar, mengajari itu kan kata dasarnya adalah ajar. Nah, selanjutnya yaitu ada lemmatization. Lemmatization sendiri itu pengertiannya adalah proses mengubah kata ke bentuk dasar atau biasa disebut sebagai lemma berdasarkan aturan bahasa yang benar. Nah, lemmatization ini mempertimbangkan konteks dan struktur kata dalam kamus linguistik. Nah, contohnya itu seperti better, good, running, itu kan kata dasarnya run ya. Nah, selanjutnya yaitu ada kelebihan stemming. Kelebihan stemming sendiri itu prosesnya cepat dan ringan. Nah, untuk cocok juga untuk database besar dan juga efektif untuk mengurangi variasi kata. Untuk kelebihan dari lemmatization sendiri, hasilnya itu lebih akurat dan sesuai dengan tata bahasa, lalu dapat mempertahankan makna kata, dan juga bagus untuk analisis teks yang membutuhkan presisi. Selanjutnya itu ada kekurangan dari stem dan juga lemma. Kekurangan dari stemming sendiri itu hasilnya kadang kasar dan tidak sesuai kamus ya. Nah, bisa contohnya itu seperti universitasnya itu maknanya kan hilang ya. Jadi kalau stemming itu masih maknanya itu tidak ada gitu loh. Seperti universitas itu kan di stemming jadi universi. Nah, kalau kekurangan dari lemma sendiri itu adalah prosesnya lebih lambat dan kompleks dan juga membutuhkan kamus dan juga lebih berat untuk data teks dalam jumlah besar karena kan harus sesuai dengan kamus ya, jadi susah. Selanjutnya itu ada tahapan dari stemming dan juga lemma. Yang pertama dari tahapan stemming sendiri itu sendiri yaitu tokenisasi atau memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua yaitu menghilangkan tanda baca atau hapus simbol atau karakter khusus. Yang ketiga yaitu stop word removal, membuang kata dan, yang, atau gitu. Dan juga selanjutnya ada stemmer proses, adalah potongan awal, akhiran, atau imbuhan untuk memperoleh kata dasar. Nah, untuk tahapan dari lemmatization sendiri itu yang pertama sama seperti tokenization, yang kedua ada poststaging atau part of speech, menentukan jenis kata, kata kerja, kata benda, dan seterusnya. Terus ada pengecekan ke kamus lemma, yaitu menemukan bentuk dasar sesuai aturan bahasa. Selanjutnya ada konversi kata, ubah kata ke bentuk lemma berdasarkan post-text. Untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan codingannya. Saya menggunakan Google Colab ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingan dari stemming dan juga lemma. Sebentar. Nah, ini adalah untuk ini stemming. Nah, di sini saya menggunakan font sastrawi. Nah, jadi kalau menggunakan font sastrawi itu kan library-nya sastrawi ya. Nah, harus diinstal dulu pip install sastrawi. Jadi menggunakan pip ini ya untuk menginstal library sastrawi karena library-nya kita memakai sastrawi. Nah, kalau sudah, barulah membuat codingannya dengan NLTK download, lalu masukkan teks yang akan dimasukkan ke dalam yang akan dipecah ke dalam stemming, lalu menggunakan factory, streamer factory, terus ada streamer factory create streamer, lalu tokenisasi, dan selanjutnya adalah hasil dari stemming. Nah, untuk kalimat awalnya kan kayak gini ya. Aku suka belajar NLP di Google Colab dan seterusnya. Nah, hasil stemmingnya kan aku suka ajar. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena diambil dari kata dasarnya yaitu ajar. Jadi stemming ini masih dalam bentuk kasarnya gitu.
Terus selanjutnya itu ada codingan dari lemma. Nah, untuk lemma sendiri di sini menggunakan library NLPID, sama kita juga harus menginstal library dari NLPID, karena kalau tidak menginstal ini nanti hasilnya tidak akan muncul atau error. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan lemma teaser menggunakan initial lemma teaser, memasukkan teksnya, dan juga melakukan lemmatization dengan codingan ini. Untuk hasil dari lemma itu kayak gini, berdasarkan kamus ya. Nah, aku suka ajar NLP karena asik dan senang. Nah, kayak gini jadinya. Mungkin cukup itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.